才不是我干的呢！之前被，不是我狠的话，我家丹药都是您这连续突破了7天，带路。喂，你对人刚刚做了什么？兔死狗烹，趁他不备。这都是被齐天宇这狗东西蒙。特别的关系啊！我才不会瞎想呢！他叫我弟妹吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-589. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 588. Sebelumnya, Muyun telah menjadikan Hsio-yin sebagai bawahannya, karena dia itu sudah sangat berani menantangnya. Tapi berkat Chuhyuju, ia masihlah mengampuni nyawanya. Namun di saat melakukan perjalanan, Hsio-yin itu malah mencoba untuk berkhianat, di mana dia telah membangunkan ular besar mata giok demi bisa menghabisi nyawa Muyun. Bahkan itu masih sempat-sempatnya berakting kesakitan. Namun Muyun yang menggunakan transformasi naga dengan mudah mengusir ular itu, yang membuat Hsio-yin sangatlah terkejut. Ia mencoba untuk menjilat Muyun lagi, tapi Muyun memberikannya hukuman sebab tahu apa yang telah dia perbuat. Setelah semua itu, ular tadi datang untuk memberikan buah pil energi yang bisa membantu meningkatkan kekuatan. Sayangnya itu malah membuat gairah nafsu meningkat, yang membuat Muyun tenggelam dalam manisnya bibir Chuhyunju. Namun berkat semua itu, ia telah berhasil naik ke tahap peri langit tingkat 1. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah kokop mengkokop, terlihat kalau Muyun teruslah merangkulnya. Chuhyunju sepertinya telah lupa dengan apa yang barusan terjadi. Ia harap tidak melakukan apa-apa kepada Muyun, tapi melihat bekas bibirnya yang memenuhi wajah Muyun membuat Chuhyunju merasa begitu malu. Ia harap itu bukanlah ulahnya. Selain itu, ia juga memberikan alasan kalau sebelumnya Muyun telah mengganggunya. Jadi apa yang dia barusan lakukan adalah untuk membalasnya saja. Chuhyunju benar-benar sangatlah malu. Seberapa keras pun dia mencoba berpikir kalau itu adalah ulah orang lain, namun kenyataannya memang dialah pelakunya. Muyun menjelaskan kalau esensi sejati yang tersisa di tubuhnya terlalu berlebihan. Jadi dia pun memberikannya sebuah pil agar bisa dimakan oleh Chuhyunju. Chuhyunju ini teruslah salah tingkah, bahkan dia mengatakan kalau di keluarganya pil itu dimakan seperti permen biasa. Jadi Muyun jangan salah paham. Sementara itu, Hsio-yin kembali menjilat Muyun dan merasa kalau sepertinya bosnya itu butuh peregaan setelah 7 hari tidak melakukan apa-apa. Namun Muyun mengajak mereka untuk segera pergi. Dengan kondisi seperti ini, Hsio-yin hanya bisa berdoa kakaknya bisa datang membantunya. Karena jika Muyun menghabisi Qin Tianyu, maka dia takut selanjutnya adalah gilirannya. Shino berpindah ke sebuah tempat di mana ini adalah tempat pertemuan yang sudah dijanjikannya bersama Qin Tianyu. Hsio-yin masuk lebih dahulu demi bisa memata-matai kondisi. Tapi sebelum memberikan izin, Muyun mendengar keributan di mana terlihat kalau Qin Tianyu tengah mengejar Tian Xing'er. Ia pun memintanya untuk segera menyerah, karena dengan begitu dia bisa menyicipinya dengan mudah. Tian kesal karena apa yang diberikan ayahnya kepada Qin Tianyu malah dibalas dengan seperti itu. Tapi Qin Tianyu kesal karena Tian Jinyu tidaklah berniat mewariskan tahta kepadanya. Dulu ada Rengganggang, sekarang ada Muyun. Terlebih lagi, Rengganggang tidak menganggapnya sebagai senior. Dan Qin memintanya berhati-hati karena jika berani menyentuh Rengganggang, maka Muyun akan menghukumnya. Tapi Qin Tianyu hanya tertawa saja, karena dia yakin Muyun telah menjadi mayat. Dan Xing'er mencoba melawan, tapi ini justru membuat Qin Tianyu semakin bersemangat. Dan Qin pun memanggil nama Muyun karena bagaimanapun dia berada di depannya. Serangan langsung saja Muyun lakukan tanpa disadari oleh Qin Tianyu. Ini seketika saja membuatnya terpental.
Kedatangan Mu Yun kemari membuat dia menjadi sangat panik, terlebih lagi dia itu tengah bersama dengan Yi Xiaoyin. Mu Yun bertanya apa yang dia lakukan kepada Rengganggang. Karena tidak kunjung menjawab, jadi Mu Yun pun memberikan hukuman kepadanya. Ia akan terus menyiksanya sampai mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Yi Xiaoyin berencana untuk menyerang Mu Yun, tapi karena sudah ketahuan, ia langsung mengganti targetnya kepada Qin Tianyu, di mana itu seketika saja membuatnya meninggoy dan mengeluarkan token peri emas. Yi Xiaoyin kembali berakting sambil berharap agar niatan ia sebelumnya tidak diketahui oleh Mu Yun. Token peri emas pun dirinya ambil dan menjelaskan kalau segel yang ia tanam adalah hidup dan mati terikat. Jadi jika Yi Xiaoyin menghabisinya, maka dia itu akan ikut mati juga. Yi Xiaoyin benar-benar kesal dengan kemampuan hebat dari Mu Yun. Sementara itu Mu Yun bertanya apa yang terjadi kepada Rengganggang. Ternyata dia itu telah dikalahkan oleh peri langit tingkat 5 yang dibawa oleh Qin Tianyu. Sekarang dia itu telah jatuh ke dalam kawah gunung berapi. Peri langit itu berasal dari aliansi 3 kutub yang bernama Hidayang. Namanya membuat Yi Xiaoyin terkejut, pasalnya itu adalah kakak kandungnya. Ia pun memohon ampunan kepada Mu Yun karena bisa saja itu adalah kesalahpahaman semata karena sudah tertipu oleh perkataan Qin Tianyu. Jadi dia yakin kakaknya tidak akan berbuat seperti itu. Terlebih lagi ada dia yang masih berada di tangan Mu Yun. Sementara itu Ji Yunju sedikit cemburu dengan kedekatan Mu Yun dengan Tian Xing'er. Jadi dia itu ingin memastikan apa hubungan di antara mereka. Tian Xing'er meminta adik iparnya untuk tidak salah paham karena dia hanyalah seniornya saja. Ini pun membuat Ji Yunju malu dan tidak membenarkan hubungan antara ia dengan Mu Yun. Tapi di belakang Mu Yun, Ji Yunju itu sangatlah senang karena sudah dipanggil sebagai adik ipar. 都是被齐天宇这狗东西蒙。特别的关系啊！我才不会瞎想呢！他叫我弟妹吗？ Mu Yun bersama yang lainnya pun pergi untuk bisa mencari keberadaan dari Rengganggang. Dalam perjalanan itu, Tian Xing'er tidak tahu apakah Ren masih hidup atau sudah meninggoy. Mu Yun menenangkannya karena Ren itu tidaklah mungkin mati semudah itu. Di tengah perjalanan, mereka itu malah melihat sebuah ledakan besar yang membuat perjalanan sempat berhenti. Ternyata di sana ada sebuah formasi pengurung yang di dalamnya ada Jiang Yang dan Yu Xing. Mereka adalah orang-orang dari aliansi langit 3 kutub. Di antara murid luar aliansi, mereka berdua menduduki peringkat 4 dan 3. Sementara itu adalah formasi pembunuh 3 segel. Jiang Yang dan Yu Xing sangatlah kesulitan dalam mengatasi formasi tersebut. Padahal mereka berdua berada di tingkat ranah peri langit tingkat 4. Namun ketiga senjata yang menyerang mereka itu adalah senjata peri tingkat peri gaib. Jika berhasil mendapatkan ketiga senjata itu, memasuki aliansi dalam sangatlah mudah. Tapi formasi ini tidaklah mudah dikalahkan. Pedang Yu Xing pun hancur. Dan untung saja dia itu sempat diselamatkan oleh Mu Yun. Karena jika tidak, dia itu pasti telah meninggoy. Mu Yun meminta mereka untuk mendengarkan perintahnya, karena dia ini akan menghancurkan formasi tersebut. Ji Yunju terkejut karena Mu Yun telah masuk ke dalam formasi. Bagi Yi Xiaoyin, suaminya itu tidaklah sembarangan. Ini seketika saja membuat Ji Yunju malu karena dianggap Mu Yun adalah suaminya. Sedangkan Yu Xing dan juga Jiang Yang penasaran dengan namanya. Tapi setelah mengetahui dia adalah Mu Yun, membuat mereka terkejut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Mu Yun telah mengalahkan seorang murid yang sepertinya itu adalah Hidayang. Dia yang sudah ditanamkan segel mati dan hidup terikat memintanya untuk memukul diri sendiri. Ini pun membuat Hidayang kesal karena Mu Yun telah menanamkan segel pada tubuh klonnya. Mu Yun merasa semua itu belum bisa dikatakan selesai karena bagaimanapun Hidayang harus lebih menderita lagi. Karena dia itu sudah sangat berani berbuat hal buruk kepada Rengganggang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis.
Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang serial ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.